Kapolres Indramayu berhasil bekuk pelaku penembakan di wilayah Kecamatan Balongan. Bareskrim News, Net, Indramayu. Personel Resmob Satreskrim Polres Indramayu meringkus pelaku penembakan yang terjadi di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Indramayu pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 yang lalu. Kapolres Indramayu, AKBP-M Fari Siregar saat jumpa pers di lobi Polres Indramayu, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, menyampaikan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima bahwa terjadi penembakan di toko kelontong di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan. Dari informasi tersebut, unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu melakukan cek TKP serta mempelajari rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan dekat TKP, mengumpulkan bahan keterangan. Berbekal dari rekaman CCTV dan dari bahan keterangan tersebut diketahui bahwa pelaku penembakan tersebut berinisial RG 33. Kemudian RG berhasil diringkus di Desa Jongkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, ujar Kapolres. Selanjutnya terduga pelaku berikut barang bukti diamankan unit Resmob ke Polres Indramayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lanjut Kapolres menyampaikan, RG sebelum melakukan aksinya telah mempersiapkan terlebih dahulu pakaian dan membeli tas Sergun di marketplace. Kemudian pelaku datang ke warung milik korban untuk berpura-pura membeli makanan dengan berpakaian aneh menggunakan kacamata hitam, masker hitam serta pakaian wanita berwarna hitam pakaian gamis. Saat itu korban pun merasa curiga dengan adanya orang tersebut dan benar saja kedua orang tersebut tanpa banyak bicara pelaku mengeluarkan tas Sergun dari tas jinjing warna hitam yang dibawanya kemudian ditambahkan ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Korban langsung berlari sambil minta pertolongan. Saat itu pelaku yang panik langsung kabur melarikan diri menggunakan satu unit mobil Sigra warna putih dan sempat dikejar oleh warga sekitar namun tidak terkejar. Terduga pelaku RG 33 ini tidak lain adalah sepupu korban. Terang Kapolres kepada awak media. Pelaku dengan korban mempunyai hubungan saudara. Pelaku ini melakukan aksinya untuk shock terapi kepada korban dikarenakan korban bersikap sombong terhadap keluarga dan pelaku sakit hati terhadap korban yang tidak pernah peduli atau merawat almarhum ibu kandungnya, bibi dari pelaku, yang pada saat itu sedang sakit hingga meninggal dunia. Jelas Pamen Polri berpangkat Dia Melati di pundak ini. Kapolres juga menyebutkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 KUHP. Dengan ancaman pelaku penganiayaan pasal 351, ancaman penjara paling lama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu akan merilis penguapan kasus penganiayaan dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan taser gun atau senjata kejut listrik yang dilakukan oleh tersangka atas nama inisial RJ kepada korban atas nama inisial T di wilayah hukum Polres Indramayu. Jadi berawal kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 di toko kelontongan yang dimiliki oleh korban di daerah Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, petugas kami langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dan juga mencari keterangan dari para saksi-saksi. Dan dari hasil pengambilan alat bukti termasuk CCTV, termasuk juga keterangan-keterangan saksi yang kita peroleh dari tempat dan juga upaya-upaya kepolisian lainnya, akhirnya kita bisa simpulkan bahwa dugaan tersangka mengarah kepada orang-orang yang terdekat dengan korban. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya diketahui bahwa tersangka berinisial RJ yang masih merupakan saudara atau sepupu dari korban. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka dan diketahui bahwa tersangka berada di tempat tinggalnya di daerah Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya kami mengamankan tersangka dan melakukan interogasi. Dan selanjutnya diakui bahwa memang saudara RJ ini yang melakukan penembakan tersebut. Dan selanjutnya juga kita mengamankan barang bukti yaitu taser gun, yaitu senjata atau pistol kejut listrik
yang digunakan oleh tersangka. Dan berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga korban, diketahui adalah bahwa kronologisnya, jadi pada hari Kamis tersebut tersangka datang ke tempat kelontongan dan juga itu merupakan bagian dari rumah korban pada pukul 21.00 dengan menggunakan kendaraan yang dimiliki oleh tersangka, yaitu kendaraan Toyota Sigra berwarna putih. Selanjutnya tersangka turun dengan menggunakan pakaian berpenampilan perempuan, yaitu menggunakan gamis dan juga menggunakan masker dan juga menggunakan kacamata. Dan tersangka berpura-pura untuk membeli. Ya, pada saat itu dia langsung masuk berpura-pura untuk membeli Indomie goreng kepada korban. Kebetulan korban adalah pemilik dan juga penjual dari toko kelontongan. Nah, pada saat itu sebenarnya korban sudah mencurigai dari gerak-gerik orang yang datang tersebut, dikarenakan antara penampilan dengan suara ini mencurigakan. Jadi penampilannya laki-laki, ya maksudnya karakternya laki-laki, walaupun menggunakan gamis, namun suaranya pun kelihatan terdengar suara laki-laki, tapi penampilan perempuan. Nah, pada saat itu setelah si tersangka meminta Indomie goreng, kita membeli ya. Selanjutnya korban mengambil barang-barang atas permintaan dari si tersangka tersebut. Nah, pada saat membalikan badan, tersangka mencoba untuk mengeluarkan sesuatu, dan pada saat itu korban langsung melihat barang yang dikeluarkan sejenis senjata yang menurut korban pada saat itu adalah airsoft gun. Nah, pada saat itu sempat berteriak korban, "Mau ngapain kamu?" Nah, seketika juga tersangka mengeluarkan senjata tersebut atau taser gun tersebut dan melontarkan dan menembakkan taser gun tersebut, dan akhirnya terkena kepada korban. Jadi korban ada luka bekas dari peluncur dari taser gun tersebut. Jadi ada luka di bagian dada korban. Dan selanjutnya tersangka langsung melarikan diri dan diteriaki oleh korban bahwa maling. Dan akhirnya banyak warga yang melihat dari si tersangka, namun tersangka sempat dan melarikan diri. Dari situlah kita mendapatkan informasi tentang kendaraan dari si tersangka, dan akhirnya kita melakukan penyelidikan. Dan pada saat kita tangkap tersangka, kita amankan tersangka, kendaraan pun kita temukan, yaitu Toyota Sigra, namun TNKB atau plat nomor yang digunakan pada saat melaksanakan aksinya adalah plat nomor palsu, ya. Dan menurut pengakuan dari tersangka bahwa plat nomor tersebut dan gamis yang digunakan pada saat melaksanakan aksi telah dibuang oleh tersangka, ya. Jadi kronologisnya seperti itu, dan setelah kita gali berdasarkan dari keterangan tersangka bahwa motif melakukan itu dikarenakan tersangka sakit hati. Nah, ini ada permasalahan keluarga antara tersangka dengan korban, ya. Selanjutnya kepada tersangka kita akan kenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara kan itu awal lagi, ya. Komandan bisa Ya. Komandan bisa dijelaskan kronologis. Oke.